Pertama, kita siapkan wadah bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Nah, ini teman-teman salah satu faktor yang menyebabkan bolu kukus mekar kita itu selalu bantat atau menciut. Takaran gula penting banget pada adonan bolu kukus mekar. Jadi jangan sampai mengurangi takaran gula pada adonan bolu kukus mekar supaya nanti mekarnya itu bisa kokoh dan tidak mudah menciut. Kemudian ini kita tambahkan 1 butir telur utuh, lalu tambahkan 200 ml susu cair. Di sini saya pakai 1 saset kental manis, kemudian saya tambahkan air sampai mencapai volume 200 ml. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh penuh SP. Nah, ini ngemixer adonan pada bolu kukus mekar juga sangat penting. Kita ngemixernya diawali dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi selama 15 menit sampai adonan mengembang putih, kental dan berjejak serta licin dan mengkilap. Nah, kalau adonan sudah ngembang seperti ini, udah pasti nanti hasilnya bakal mekar maksimal dan tidak akan menciut lagi. Jadi pastikan takaran air jangan sampai lebih dari 200 ml. Biasanya kalau lebih dari 200 ml atau kebanyakan air, adonan akan susah ngembang dan mengental. Jadi kita harus perhatikan dari takaran gula, takaran air, dan juga takaran SP harus pakai 1 sendok teh penuh. Insya Allah jika teman-teman mengikuti cara-cara dari saya ini, maka hasil bolu kukus mekar teman-teman tidak akan menciut lagi dan bakalan mekar maksimal seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, sekarang bisa kita matikan mixernya. Untuk memastikan adonan telah tercampur rata, kita lanjut ngaduknya dengan spatula seperti ini. Kemudian ini adonannya akan saya bagi dua sama rata. Nah, setelah dibagi dua sama rata seperti ini, kemudian saya tambahkan secukupnya pasta red velvet, lalu tambahkan sedikit pasta black forest, kemudian kita aduk rata. Nah, untuk adonan yang ini tidak saya beri warna apapun, saya biarkan warna putih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk cetakannya. Kali ini saya pakai cetakannya untuk cup puding dan ini volumenya 65 ml ya teman-teman, jadi ukuran yang kecil. Pertama kita isi dengan adonan red velvet. Kita isi sampai setengah dari cetakan ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita timpa dengan adonan putih sampai penuh. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan red velvet. Nah, ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya di sini sudah saya siapin kukusan dan ini airnya juga udah mendidih. Lalu masukkan satu persatu cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, ini kita kukus selama 15 menit dengan api paling besar. Setelah 15 menit bisa kita buka tutup kukusan. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget, mekar maksimal. Sekarang bisa kita angkat dari kukusan. Tuh bagus banget, hasilnya jadi jumbo seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, bolu kukus mekar dengan susu kental manisnya udah jadi. Hasilnya cantik, bisa jumbo, mekar maksimal seperti ini. Dan ini teksturnya sangat lembut sekali, rasanya pun juga sangat enak, tidak amis sama sekali, jadi cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk isian snacks box. Nah, buat teman-teman yang mau cobain resepnya ini di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil.
Pertama, kita siapkan wadah bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Nah, ini teman-teman salah satu faktor utama yang menyebabkan bolu kukus mekar kita itu mekar tapi menciut lagi. Takaran gula pada adonan bolu kukus mekar tidak boleh dikurangi, wajib sesuai dengan resep supaya nanti hasil mekarnya itu kokoh dan tidak menciut lagi. Nah, kemudian ini kita tambahkan 1 butir telur, lalu tambahkan 250 ml susu cair. Di sini saya pakai 1 bungkus kental manis, lalu saya tambahkan air sampai mencapai volume 250 ml. Terakhir kita tambahkan 1 sendok teh penuh SP. Nah, untuk ngemixer adonan pada bolu kukus mekar ini sangatlah penting. Jadi, kita ngemixernya itu diawali dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi, mixer selama 15 menit, sampai adonan mengembang putih, kental, dan berjejak, serta licin dan mengkilap. Nah, di tahap ini teman-teman perhatikan ya, jika teman-teman kemarin-kemarin selalu gagal bikin bolu kukus mekar ini, hasilnya mekar tapi menciut lagi. Penyebab pertama, teman-teman kemungkinan mengurangi gula pada adonan bolu kukus mekar. Kadang kita itu nggak suka manis, jadi takaran gula kita kurangi. Jadi teman-teman setelah menonton video ini jangan pernah lagi mengurangi takaran gula pada adonan bolu kukus mekar ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya cantik, mekarnya kokoh dan tidak menciut lagi walaupun diangkat dari kukusan. Nah, ngemixer adonan wajib banget sampai mengembang putih, kental, dan berjejak, serta licin dan mengkilap seperti ini ya teman-teman. Kalau adonan sudah ngembang seperti ini, udah pasti nanti hasil mekarnya itu cantik, mekar, tidak akan menciut lagi. Nah, sekarang bisa kita matikan mixernya. Untuk memastikan adonan telah tercampur rata, kita lanjut mengaduknya dengan spatula seperti ini. Nah, ini adonannya akan saya bagi dua sama rata. Setelah dibagi dua sama rata, kemudian di sini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Kemudian kita aduk rata. Nah, untuk adonan yang ini tidak saya beri warna apapun, saya biarkan warna putih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Di sini kali ini saya pakai cetakan puding yang ukuran 65 ml ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan adonannya ke dalam cetakan secara berselang-seling sampai penuh. Nah, kalau udah selesai seperti ini, siap untuk dikukus. Sebelumnya di sini sudah saya siapin kukusan dan ini airnya juga udah mendidih. Lalu kita masukkan satu persatu cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, ini kita kukus selama 15 menit dengan api paling besar. Nah, setelah 15 menit bisa kita buka tutup kukusan. Wah, ini hasilnya cantik banget, mekar sempurna. Ini mekarnya kokoh ya, tidak menciut sama sekali walaupun tutup kukusan telah dibuka. Tuh bisa dilihat hasilnya cantik, mekar sempurna. Pokoknya teman-teman di rumah kalau pengen tidak menciut setelah dibuka tutup kukusan, takaran gula jangan sampai dikurangi supaya mekarnya itu tetap kokoh walaupun tutup kukusan telah dibuka. Kadang ada juga teman-teman yang mengeluh kenapa setelah dibuka dari tutup kukusan mekarnya itu cantik tapi kelama-kelamaan menciut jadi kecil. Padahal ngemixernya adonannya sudah ngembang, sudah kental, sudah putih dan ngukusnya juga udah pakai api besar tapi tetap aja menciut. Nah, kalau seperti itu berarti takaran gulanya masih kurang teman-teman. Nah, ini hasil kukusan yang kedua, hasilnya juga sama-sama cantik, mengembang sempurna.
Nah ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi. Satu resep hasilnya jadi 12 cup. Dan menu ini bisa banget untuk ide jualan. Kalau dijual bisa dijual di harga 2.000 sampai 2.500 teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau cobain resepnya ini di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan jangan lupa ikutin step by stepnya supaya nanti hasilnya tidak gagal lagi. Pertama kita siapkan wadah bersih, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 180 gram gula pasir. Ingat ya teman-teman, takaran gula pada adonan bolu kukus mekar tidak boleh dikurangi supaya nanti hasilnya tidak menciut. Supaya tidak amis, kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Tambahkan 1 butir telur. 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 150 ml air biasa. Terakhir kita tambahkan 1 sendok teh penuh SP. Selanjutnya ini kita mixer selama 15 menit, dimulai dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental dan berjejak serta licin dan mengkilap. Tips supaya hasilnya bisa mekar sempurna, yang pertama kita tidak boleh mengurangi takaran gula pada adonan bolu kukus mekar. Yang kedua, takaran air harus pas, jangan kurang jangan lebih. Takaran air kalau kebanyakan maka adonan akan susah ngembang dan mengental. Dan yang ketiga, adonan harus dimixer sampai mengembang, putih, kental dan berjejak serta licin dan mengkilap seperti ini ya teman-teman. Kalau adonan sudah ngembang seperti ini, dipastikan nanti hasilnya tidak akan menciut lagi teman-teman. Nah sekarang bisa kita matikan mixernya. Untuk memastikan adonan telah tercampur rata, kita lanjut ngaduknya dengan spatula seperti ini. Selanjutnya ini akan saya bagi dua sama rata. Setelah dibagi dua sama rata, untuk adonan yang ini akan saya beri pewarna ungu secukupnya. Kemudian kita aduk rata. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya untuk adonan yang ini tidak saya beri warna apapun, saya biarkan warna putih seperti ini. Kemudian ini akan saya pindahkan ke plastik segitiga. Untuk cetakannya kali ini saya pakai cup puding seperti ini yang ukuran 65 ml. Pertama kita tuang secukupnya adonan warna putih seperti ini. Kalau udah selesai, kemudian kita timpa dengan adonan warna ungu seperti ini. Terus kita lakukan dengan cara diselang-seling seperti ini sampai adonannya habis. Nah kalau udah selesai semua seperti ini siap untuk dikukus. Selanjutnya kita akan kukus. Masukkan satu persatu cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi dan airnya sudah benar-benar mendidih. Lalu ini kita kukus selama 15 menit dengan api besar. Setelah 15 menit kita kukus, ini hasilnya mekar sempurna ya teman-teman, tidak menciut sama sekali. Lalu kita angkat dari kukusan. Nah ini hasil kukusan yang kedua ya teman-teman, hasilnya sama-sama cantik, mekar sempurna. Nah ini dia bolu kukus mekarnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, mekar sempurna dan tidak bantat sama sekali ya teman-teman. Kita lihat sama-sama serat bagian dalamnya ya teman-teman. Wah bisa dilihat tuh hasilnya cantik banget, seratnya tuh cantik, halus dan ini lembut banget. Mantap banget pokoknya, kalian wajib cobain resepnya di rumah ya teman-teman, karena ini resepnya anti gagal dan 100% pasti berhasil. Nah kali ini sampai sini dulu ya videonya, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton.